Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, ciu-ciu, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan thalabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak yang di rumah untuk tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan semuanya terjaga kesehatannya dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah Nabi Daud dan Raja Talut. Tentunya anak-anak sudah melihat video yang sudah Ustadz sampaikan di minggu yang lalu dan sudah memahaminya ya, insya Allah ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di bab 98 dan 99. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini Ustadz akan banyak bercerita, banyak berceramahnya. Jadi anak-anak jangan bosan-bosan dalam mendengarkannya. Simak video dari Ustadz ini ya. Kemudian nanti di akhir video dari ini Ustadz akan berikan tugas, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud. Tolong disimak, kemudian dijawab soalnya dan diperhatikan. Nabi Daud alaihissalam rajin beribadah. Nabi Daud alaihissalam adalah sosok teladan dalam beribadah. Beliau rajin beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanannya diabadikan dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 19. Anak-anak yang solih dan solihah, tahu tidak? Allah menggambarkan Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang yang awab. Apa tuh awab tuh? Awab artinya adalah orang yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya di saat sulit ataupun senang. Dalam keadaan sendiri pun bersama-sama dengan orang yang lainnya, Nabi Daud masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling Nabi Daud alaihissalam senangi adalah ketika menyendiri di dalam gunung untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam diberikan suara yang sangat merdu. Setiap kali melantunkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, gunung-gunung dan makhluk di sekitarnya bersahutan mengikuti lantunan suaranya. Masya Allah, suaranya pasti merdu sekali ini. Anak-anak Ustadz yang masih di rumah, yang masih semangat mendengarkan cerita dari Ustadz ini, kita akan lanjut materi kita, yaitu adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang di rumah sudah membaca materi ini? Tunjuk tangan. Pastinya sudah ada yang tahu ya mukjizat Nabi Daud ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala memberikannya mukjizat. Ayo, siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Daud? Pinter. Mukjizatnya adalah yang pertama, Allah memberikan kecerdasan akal. Kemudian yang kedua, Allah memberikan Nabi Daud ini dapat mengerti bahasa burung. Kemudian yang ketiga, Nabi Daud dapat melelehkan besi hanya dengan menggunakan tangan yang kosong. Masya Allah, mukjizatnya Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, tahu tidak nih anak-anak, Nabi Daud alaihi salam juga memiliki suara yang paling merdu di antara suara umat manusia. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang memulai pembangunan bait suci, yaitu Baitul Maqdis, yang kemudian diselesaikan oleh anaknya. Siapa nama anaknya Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihi salam. Baitul Maqdis ini lebih dikenal dengan Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Dalam Islam, Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan puasanya, yaitu puasa Daud, yang puasanya sehari puasa, sehari tidak puasa.
Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, itulah tadi materi singkat yang bisa Ustadz sampaikan tentang kisah Nabi Daud yang rajin beribadah dan mukjizat Nabi Daud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bertolabul ilmi dan anak-anak bisa membaca kembali materinya di halaman 98 dan 99. Tugasnya adalah anak-anak menjawab soal yang Ustadz berikan ini. Simak dan perhatikan. Soal yang pertama, sebutkan 3 mukjizat dari Nabi Daud. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam wafat dalam usia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Daud sebagai seorang yang awab. Awab artinya. Kemudian yang keempat, siapakah nabi yang mempunyai suara sangat merdu di antara umat manusia? Kemudian yang kelima, sebutkan raja yang hidup di zamannya Nabi Daud. Itulah tadi 5 soal yang anak-anak wajib menjawabnya. Ditulis di buku PAI-nya yang rapi dan bagus, dan insya Allah dikumpul dan akan Ustadz koreksi. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Tetap semangat ibadahnya, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.